Itu saya menjadi seorang guru agama Kristen. Bapak Ibu, saya diminta menjadi PNS, menjadi guru, dan akhirnya mengajar di sebuah sekolah namanya SD Negeri Pengampon di Cirebon. Bapak Ibu, pada hari itu 14 Juli subuh, saya biasanya kalau doa pagi itu selalu bersama istri dan ketiga anak saya. Tapi hari itu anak saya tidak bisa bangun dari tidur karena kami baru pulang dari Jakarta. Saya berada di Cirebon, sehingga istri dan ketiga anak saya tidak bangun, tidak ikut doa pagi bersama dengan saya. Akhirnya Bapak Ibu, saya hanya doa pagi sendiri, baca kitab suci sendiri. Setelah saya doa pagi, baca kitab suci, baca Bible, selesai, saya setel televisi. Waktu itu masih ada TPI, sekarang sudah tidak ada. Sempat saya siaran langsung di TPI pada waktu masih ada bersama Ustadz Arifin Ilham. Bapak Ibu, ketika TPI itu dikumandangkan, dihidupkan, ternyata yang berkumandang acara itu adalah acara azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tahu azan itu sama di seluruh Indonesia. Saya sudah bertugas sebagai seorang pendeta ke NTT, ke Kalimantan, Surabaya. Bahkan saya pernah ke Yogyakarta, berkhotbah di Yogyakarta waktu itu, di cabang dari gereja Metodis Tasikmalaya, Pendeta Yusuf Ishak. Saya mendengar setiap kali masuk kota azan itu sama suaranya. Tapi hari itu menjadi sangat berbeda. Tiba-tiba ketika azan dikumandangkan, jantung saya berdetak keras sampai kehilangan energi pada tubuh saya. Tiba-tiba saya jatuh ke tanah dalam keadaan sujud. Dan ketika saya jatuh, saya mau bangun lagi, saya tidak bisa bangun. Saya pikir saya terkena lumpuh. Saya tidak bisa bangun. Dalam keadaan bingung, saya coba bangunkan istri saya. Saya mau panggil istri saya, "Mami." Saya terkejut karena ternyata bukan cuma tidak bisa menggerakkan jari saya, tidak hanya bisa menggerakkan tubuh saya, tetapi juga bahkan saya tidak bisa bicara. Sehingga saya berpikir, saya menyimpulkan saya terkena serangan stroke. Dalam keadaan kebingungan, saya menjadi gelisah. Ada apa dengan diri saya? Begitu kerasnya detak jantung saya, sampai saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam keadaan yang serba tidak bisa berbuat apa-apa, saya tiba-tiba menjadi ketakutan. Lalu selesai azan subuh, muncullah Ustadz Arifin Ilham dalam kajian subuh di TPI itu. Dan dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ketika dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tiba-tiba ada cahaya. Sementara di kamar saya masih tidur dengan anak-anak saya karena masih kecil waktu itu. Anak saya 3, yang paling besar bernama Keisha Caroline, yang kedua adalah Hizkia Abiel, dan yang paling kecil adalah Jeremy Bleskey. Anak-anak masih kecil sehingga tidur di satu kamar yang sama. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak bisa bangun. Tiba-tiba ada cahaya. Kamar agak redup dan cahaya itu menerangi kamar saya. Saya menjadi takut. Cahaya apa ini? Saya teringat teman saya waktu kecil, ada yang beragama Islam punya nama Nur. Jangan-jangan ini yang disebut dengan nur cahaya. Kenapa saya begitu sangat takut? Tiba-tiba saya takut mati. Padahal saya adalah penganut teologi Calvin. Teologi Calvin itu adalah penganut, kalau dalam Islam itu ada yang namanya Qadariyah. Dalam Islam ada kajian namanya Jabariyah, ada Qadariyah. Saya penganut Qadariyah yang mengikuti faham semuanya karena qadar Allah, takdir Allah. Ditakdirkan, predestinasi, ditakdirkan untuk masuk surga. Saya sudah yakin, saya ditakdirkan masuk surga. Tapi pada hari itu saya menjadi goyah. Saya menjadi takut mati.